Halo semua, jumpa lagi di Warung Matematika, Matematika untuk semua. Kali ini kita akan mengulas tentang konsep dan contoh soal fungsi eksponen bagian kedua, yaitu tentang bentuk akar dan operasinya. Oke, adik-adik kita lihat dulu di sini, bilangan rasional dan bilangan irasional. Adik-adik sudah pernah mendengar tentang kedua jenis bilangan ini? Nah, bilangan rasional itu apa sih? Bilangan rasional adalah bilangan yang dapat dinyatakan sebagai A per B, di mana A dan B bilangan bulat dan B tidak sama dengan 0. Atau bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk desimal berulang. Jadi bisa salah satunya ya. Oke, contohnya di sini ada 1/3. Ya, 1/3 itu kalau dibuat ke dalam bentuk desimal, dia menjadi 0,3333 dan seterusnya. Dia adalah termasuk bilangan rasional. Nah, sekarang kita akan melihat bilangan irasional. Berarti definisinya kebalikan dari bilangan rasional ya. Bilangan irasional adalah bilangan yang tidak dapat dinyatakan dalam bentuk A per B, di mana A dan B bilangan bulat dan B tidak sama dengan 0. Atau bilangan yang tidak dapat dinyatakan dalam bentuk desimal berulang. Apa saja sih contohnya bilangan irasional itu? Nah, di sini sudah ada contoh bilangan irasional itu adalah, adik-adik tahu ini simbol apa? Ini adalah simbol pi ya. Biasanya pi ini kita pakai dalam menghitung lingkaran ya. Pi itu nilainya adalah 3,141592 dan seterusnya. Di sini pi itu merupakan bilangan irasional karena bilangan tersebut selain tidak dapat diubah ke bentuk A per B, ya, dia juga tidak dapat dinyatakan dalam bentuk desimal berulang. Kita lihat di sini tidak ada yang berulang ya. Kemudian di sini ada bilangan Euler, ya. Bilangan Euler itu adalah bilangan natural. Bilangan tersebut adalah 2,718 dan seterusnya. Ini juga disebut bilangan irasional, ya. Apalagi sih bilangan irasional itu? Nah, ternyata ada akar 2. Bentuk akar ya adik-adik ya. Bentuk akar juga dikategorikan sebagai bilangan irasional karena dia bilangannya itu tidak dapat dinyatakan dalam bentuk desimal berulang. Nah, bentuk akar inilah yang akan kita pelajari pada video kali ini ya. Kita akan melihat sama-sama pengertian dari akar. Bentuk akar itu adalah akar dari bilangan real positif yang hasilnya merupakan bilangan irasional. Misalkan akar 2, itu adalah akar dari bilangan real positif yang hasilnya kalau diakarkan itu merupakan bilangan irasional, ya. Nah, jadi ada bentuk yang bukan merupakan bentuk akar, misalnya akar 4. Nah, akar 4 ini tidak bisa dikategorikan sebagai bentuk akar karena dia nih dapat diubah menjadi bilangan rasional. Akar 4 itu adalah 2 ya. Nah, adik-adik, bentuk akar ditandai dengan simbol khusus ya, yaitu simbol akar. Seperti ini ya adik-adik. Nah, asal-usul simbol akar ini diperkenalkan oleh matematikawan asal Jerman, yakni Christoph Rudolph. Dalam bukunya yang berjudul Die Cos ya. Jadi, dia di situ menuliskan di dalam bukunya simbol akar ini. Kenapa sih simbolnya seperti ini? Karena simbol seperti ini itu memiliki kemiripan dengan huruf R. Ya, jadi huruf R kan begini kan ya adik-adik. Nah, huruf R dari kata radix. Radix itu bahasa Latinnya untuk akar pangkat 2. Nah, dan itu digunakan sampai sekarang untuk simbol akar. Bentuk umum dari bentuk akar. Untuk A dan B bilangan real serta N bilangan bulat positif berlaku. Nah, di sini A pangkat N sama dengan B jika dan hanya jika akar, ini dibacanya akar pangkat N dari B itu sama dengan A. Jadi kalau kita lihat ini kayak operasinya kayak kebalikan gitu ya. Nah, jadi kalau ini A pangkat N, N-nya kalau mau dipindah ruas begitu ya, maka dia menjadi akar pangkat N dari B. Nah, seperti itu. Nah, di sini akar pangkat N dari B itu disebut akar atau radikal. Kemudian B-nya sendiri itu disebut dengan bilangan pokok dari akar tersebut atau radikan. Nah, N-nya itu disebut indeks atau pangkat dari akarnya. Nah, untuk N sama dengan 2, maka akar pangkat 2 dari B cukup ditulis seperti ini saja.
Ya, ini bisa dibaca akar dari B atau bisa dibaca juga akar B saja. Ya, seperti itu ya adik-adik ya. Nah, sekarang kita akan lihat apa saja sih sifat-sifat dari bentuk akar ini. Yang pertama, di sini ada akar A kuadrat sama dengan A. Contohnya akar dari 7 kuadrat. 7 kuadrat itu kan sebenarnya 49 ya. Jadi akar 49 itu adalah 7. Tapi dengan menggunakan sifat ini kita bisa langsung saja akar 7 kuadrat itu adalah 7. Ya, tanpa melalui proses dia diubah ke 49. Sekarang kita lihat sifat yang kedua. Sifat yang kedua adalah akar A dikali akar B. Kalau ada yang seperti ini, ya, maka kita dapat menggabungkannya menjadi akar A dikali B seperti ini ya. Dengan A sama B itu nggak boleh bilangan negatif. Nah, contohnya di sini ada akar 2 kali akar 3. Akar 2 kali akar 3 dapat dituliskan, dapat digabung ya menjadi akar 2 kali 3 ya. Sehingga kita bisa dapat hasilnya adalah akar 6. Nah, seperti ini. Kemudian ada sifat yang ketiga, yaitu akar A dibagi akar B. Akar A dibagi akar B, akarnya itu dapat dijadiin 1 ya. Kemudian A per B-nya digabung di dalam satu akar. Contohnya, akar 6 dibagi akar 3. Nah, kalau yang seperti ini, ya, kita dapat gabung menjadi akar 6 per 3. Sehingga hasilnya 6 per 3 itu 2 ya. Jadi hasilnya adalah akar 2. Kita lihat sifat yang keempat. Sifat yang keempat adalah A akar P ditambah B akar P. Nah, sejauh ini akarnya sama, yaitu akar P dan akar P, maka A sama B ini kita dapat tambahkan. Ya, ini kayak prinsip pemfaktoran ya adik-adik ya. Nah, jadi A tambah B dapat kita tambahkan terlebih dahulu, baru dikali dengan akar P. Ya, contohnya 2 akar 3 ditambah 4 akar 3. Nah, karena ini sama-sama akar 3, maka berlaku sifat keempat. Jadi kita bisa kerjakan 2 ditambah 4-nya dulu. Lalu akar 3-nya digabung. Nah, seperti ini. Sehingga 2 tambah 4 hasilnya adalah 6 dikali dengan akar 3. Nah, seperti itu ya adik-adik ya. Nah, sifat kelima ada A akar P kurang B akar P. Dia juga dapat digabung menjadi A kurang B akar P. Contohnya 6 akar 2 dikurang 5 akar 2. Nah, 6 akar 2 dikurang 5 akar 2 ini dapat digabung. Ya, jadi 6 kurang 5 akar 2. 6 kurang 5 itu 1 ya adik-adik ya. 1 kali akar 2 itu akar 2. Nah, jawabannya seperti ini. Sifat ke-6, A akar P dikali B akar Q. Kalau ada bentuk seperti ini, kita dapat mengerjakan, kita kalikan terlebih dahulu bilangan yang di luar akar. Jadi A dikali B, kemudian bilangan yang di dalam akar kita kalikan sendiri. Jadi seperti ini ya, A kali B dikali akar P kali Q seperti ini. Contoh, 3 akar 5 dikali 7 akar 2. Nah, ini kita kerjakan dulu 3 kali 7-nya. Ya, 3 kali 7 gitu ya. Kemudian dikali akar, di sini 5 dikali dengan 2. 5 dikali dengan 2. Ya, 3 kali 7 21. Nah, kemudian akar 5 dikali 2 itu hasilnya 10. Sehingga jawabannya adalah 21 akar 10. Oke. Nomor 7 ada sifat A akar P dibagi B akar Q. Nah, ini juga sama, bisa dikerjakan dulu yang di luar akar jadi A dibagi B, kemudian yang di dalam akar kita kerjakan terpisah di akar P per Q seperti ini ya. Contoh, 8 akar 6 dibagi 2 akar 3. Nah, ini cara mengerjakannya kita bisa melakukan pembagian dulu untuk 8 dengan 2. Nah, jadi 8 dibagi dengan 2. Kemudian dikali dengan akar 6 per 3 ya, seperti ini. 8 dibagi 2 hasilnya 4. 6 dibagi 3 hasilnya 2 ya. Jadi 4 akar 2. Nah, seperti ini adik-adik. Ya, inilah sifat-sifat dari bentuk akar ya adik-adik ya. Ini akan menolong kita nantinya untuk mengerjakan operasi bentuk akar ataupun untuk menyederhanakan bentuk akar. Nah, sekarang kita akan lihat operasi bentuk akar di sini. Sederhanakan bentuk akar berikut. Di sini ada akar 18 ya adik-adik ya. Nah, akar 18 ini kita dapat memfaktorkannya. Apa saja sih ya faktor-faktornya kita tulis di sini.
itu adalah 2 dikali 3 kuadrat ya. Kalau kamu bingung, kamu dapat melakukan pemfaktoran dengan pohon faktor ya adik-adik. Jadi 18, kamu faktorkan seperti ini ya. 18 dibagi 2 itu 9. 9 bisa difaktorkan jadi 3 kali 3. Nah, seperti ini. Jadi 18 itu faktornya adalah 2 kali 3 kuadrat. Kemudian, akar 2 kali 3 kuadrat ini berdasarkan sifat ya kita dapat pisah. Jadi akar 2 dikali akar 3 kuadrat ya adik-adik. Nah, untuk yang akar 3 kuadrat itu kita dapat langsung menjadikannya sebagai 3. Ya, jadi akar 2 dikali 3. Sifat yang pertama ya adik-adik ya. Sehingga hasilnya adalah 3 akar 2. Nah, ini dia. 3 akar 2 adalah bentuk sederhana dari akar 18. Jadi dalam hal ini kita menyederhanakan, maksudnya bilangan yang di dalam bentuk akar ini harus dibuat jadi lebih kecil. Sekarang kita akan lihat yang B. Di sini ada akar 8x pangkat 7. Akar 8 itu kita ubah lagi ya. Akar 8 itu adalah 2 pangkat 3 dikali dengan x pangkat 7. Nah, kemudian bentuk ini kita dapat bawa ya ke bentuk seperti ini. 2 pangkat 3 kita dapat pisah berdasarkan sifat eksponen. Dia menjadi 2 pangkat 2 dikali 2 ya. Kemudian untuk x pangkat 7 kita dapat pisah menjadi x pangkat 6 dikali x. Jadi tujuannya di sini kita mau bawa ke bentuk pangkat 2 ya, supaya kita bisa menggunakan sifat bentuk akar yang pertama ya. Jadi bisa dikeluarkan. Jadi kalau ada akar a kuadrat, dia menjadi a. Nah, di sini 2-nya sudah kuadrat. Nah, sekarang tinggal x pangkat 6. Yang x pangkat 6 kita dapat membuatnya menjadi kuadrat juga dengan cara 6-nya kita pisah menjadi seperti ini. X pangkat 3 pangkat 2. Nah, ini kan x pangkat 6 kan ya adik-adik. Masih ada dikali x. Oke. Saya akan highlight yang dia ada pangkat 2-nya. Nah, ini ada pangkat 2-nya. Ini juga ada pangkat 2-nya. Nah, berdasarkan sifat bentuk akar, kita dapat menyederhanakan akar 2 kuadrat menjadi 2. Ya. Dan akar x pangkat 3 kuadrat menjadi x pangkat 3. Kemudian angka yang tidak ada kuadrat, dia tetap di dalam akar. Jadi akar, di sini ada 2x. Nah, jadi ini adik-adik jawabannya. Oke, kita lihat yang berikutnya, yang C. Akar 32 x pangkat 6 y pangkat 9. Nah, ini kita dapat kerjakan dengan cara yang sama. Ya, 32 itu kalau kalian bingung, ya, untuk pemfaktorannya kita bikin dengan pohon faktor. Jadi 32 dibagi 2 itu adalah 16. 16 dibagi 2 itu adalah 8. 8 dibagi 2 itu adalah 4. Ya, 4 dibagi 2 itu adalah 2. Jadi seperti ini. Ya. Sehingga 32 dapat dituliskan dia adalah 2 pangkat 5. Kemudian ada x pangkat 6. X pangkat 6-nya kita ubah menjadi x pangkat 3 kuadrat. Kemudian y pangkat 9-nya kita ubah menjadi y pangkat 4 kuadrat kali y. Ya. Karena kan y pangkat 4 kali 2 ini kan y pangkat 8. Y pangkat 8 dikali dengan y pangkat 1 itu adalah y pangkat 9. Ya, jadi saya pisah-pisah ini berdasarkan kuadrat-kuadrat ya. Nah, 2 pangkat 5 pun saya akan ubah menjadi 2 pangkat 2 kuadrat dikali 2. Nah, seperti ini. X pangkat 3 kuadrat, y pangkat 4 kuadrat kali y. Iya, seperti ini adik-adik ya. Untuk yang kuadrat-kuadrat, saya akan highlight. Nah, jadi ini 2 pangkat 2 kuadrat. Ya. Ini ada x pangkat 3 kuadrat. Ini ada y pangkat 4 kuadrat. Nah, itu saya highlight. Yang saya highlight ini, dia akan saya keluarkan dari akar. Ya. Jadi 2 kuadrat. Kemudian ada x pangkat 3. Kemudian ada y pangkat 4. Nah, seperti ini adik-adik. Yang tidak ada kuadrat kita tetap di dalam akar. Jadi akar 2y. Nah, seperti ini. Kita akan rapikan lagi jadi 2 kuadrat itu 4. 4x pangkat 3, y pangkat 4, akar 2y. Nah, ini hasilnya adik-adik. Nah, sekarang kita akan lihat contoh selanjutnya. Yang D, 3 akar 8 dikali akar 3.
Nah, kalau bentuk seperti ini, akar 8 itu kita dapat sederhanakan menjadi akar 2 kuadrat kali 2. Kemudian dikali akar 3. Ya, seperti ini. Untuk yang 2 kuadrat dapat keluar dari akar, lalu ketemu dengan 3, sehingga 3 dikali 2. Akar 2. Jadi 2 di sini itu adalah saya keluarkan 2 ini. Nah, sekarang dia sudah di depan. Ya, dia sudah berpasangan dengan 3 ya adik-adik ya. Dan di dalam sini tinggal 2 saja, 2 yang dari sini. Kemudian jangan lupa dikali dengan akar 3. Nah, akar dikali akar itu dapat digabung dalam satu akar. Ya, jadi 3 kali 2 yang depan ini jadi 6. Kemudian akar, nah ini dapat digabung jadi 2 kali 3. Sehingga hasilnya adalah 6 akar 6. Kita lihat yang E, akar 300 dibagi akar 6. Kalau pembagian, ini akarnya dapat digabung ya, menjadi akar 300 dibagi 6. 300 dibagi 6 itu adalah 50 ya, karena 30 bagi 6 kan 5, jadi 50. Akar 50. Nah, akar 50 kita sederhanakan ya. Kalau bingung, kita dapat membuat pohon faktor lagi ya, jadi 50 itu dibagi 2, hasilnya adalah 25. 25 dibagi 5, hasilnya adalah 5. Nah, jadi 50 itu adalah akar 2 kali 5 kuadrat. Nah, untuk 5 kuadrat dapat kita sederhanakan lagi. Kita dapat keluarkan dari akar jadi 5. 2-nya nggak bisa keluar ya, jadi begini hasilnya. Gampang kan ya adik-adik ya? Oke, kita lihat contoh berikut. Yang F, 4 akar 2 ditambah 5 akar 8 dikurang akar 18. Kalau kita mau mengerjakan menyederhanakan bentuk ini, maka ini bentuk akarnya harus sama. Sementara ini beda-beda, ini akar 2, ini akar 8, ini akar 18 ya. Jadi kita harus bikin sama, berarti akar 8 sama akar 18 ini kita harus modif, kita harus sederhanakan ya. Jadi di sini 4 akar 2 ditambah 5 akar 8-nya kita ubah jadi 5 akar 2 kuadrat kali 2. Ya, seperti ini. Kemudian dikurang akar 18-nya kita ubah menjadi 2 kali 3 kuadrat ya adik-adik ya. Ini bisa menggunakan pemfaktoran ya adik-adik untuk mendapatkan 2 kali 3 kuadrat. Nah, selanjutnya ini jadi 4 akar 2. Ini 2 kuadratnya bisa keluar ya dari akar, sehingga menjadi 5 kali 2 akar 2. Akar 2 ini dari yang belakang ini ya. Oke, dikurang. Nah, ini 3 kuadratnya dapat keluar dari akar, jadi 3 akar 2. Adik-adik kita lihat di sini setelah bentuknya diubah, ternyata semua bentuk akar ini adalah bentuk akar 2. Sehingga kita dapat kerjakan untuk bilangan yang di depannya. Jadi 4 ditambah 10, ini kan ya 10, dikurang 3. Akar 2. Nah, seperti ini adik-adik. Nah, ini hasilnya adalah 14 dikurang 3 itu 11. Ya, jadi ini hasilnya adik-adik ya, 11 akar 2. Contoh selanjutnya, di sini ada 5 tambah akar 2 dikali 3 kurang akar 2. Nah, adik-adik tahu ini berarti bentuk perkalian ya adik-adik ya. Kita akan melakukan perkalian secara distributif. Jadi di sini kita kalikan dulu 5 ya, 5 kali 3 itu 15. Kemudian 5 kali minus akar 2 itu adalah 5 akar 2. Kemudian akar 2 dikali 3 itu hasilnya adalah plus 3 akar 2. Kemudian akar 2 dikali minus akar 2 ya. Akar 2 dikali minus akar 2 itu adalah minus akar 4. Minus akar 4 itu adalah minus 2. Ya, jadi seperti ini. Nah, sekarang yang sejenis kita kerjakan. Di sini 15 tidak bisa dikurang dengan 5 akar 2 karena tidak punya akar 2 15-nya. Jadi 15 kurang 2. Ya, 15 dikurang 2 ini sejenis ya. 13. Kemudian minus 5 akar 2 ditambah 3 akar 2. Sehingga kita bisa kerjakan angka depannya saja. Minus 5 ditambah 3 itu adalah minus 2. Minus 2 akar 2. Nah, ini hasilnya adik-adik. Contoh berikutnya, ini sama seperti yang G.
Jadi kita kerjakan secara distributif ya. Kita kalikan yang di depan dengan yang di depan. Jadi 2 akar 3 dikali dengan 4 akar 3. Ya. 2 akar 3, 2 dikali 4 itu hasilnya 8. Ya. Akar 3 dikali akar 3 itu hasilnya 3. Kemudian 2 akar 3 dikalikan dengan akar 5. Itu hasilnya adalah 2 akar 15. Ingat ya adik-adik ya. Yang akar dikalikan dengan yang akar. Sekarang minus 3 akar 5 dikali dengan 4 akar 3. Minus dikali plus hasilnya pasti minus. 3 dikali 4 hasilnya 12. Akar 5 dikali akar 3 hasilnya akar 15. Kemudian minus 3 akar 5 dikali dengan akar 5. Minus dikali plus hasilnya minus. Ya, 3 dikali 1 ini ya. Itu 3. Akar 5 dikali akar 5 itu hasilnya adalah 5. Nah, 8 dikali 3 itu 24. Nah, ini bisa dikerjakan ya adik-adik ya, karena sejenis. Akar 15, ini akar 15. Jadi, bisa dikerjakan depannya 2 dikurang 12. 2 dikurang 12 itu hasilnya adalah minus 10. Ini yang belakang dikurang 15. Nah, 24 dikurang 15 itu hasilnya adalah 9. Lalu 9 dikurang 10 akar 15. Ini sudah tidak bisa disederhanakan lagi. Nah, ini jawabannya. Oke adik-adik, sampai di sini tentang bentuk akar dan operasinya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Salam warung matematika, matematika untuk semua.